Pernah nggak sih Anda sadar-sadar udah 1 jam lebih nge-scroll berita-berita buruk yang bikin cemas? Padahal niat awalnya cuma mau cek satu notifikasi aja. Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas kenapa ini bisa terjadi, dan yang paling penting, gimana caranya kita merebut kembali waktu dan fokus kita. Coba deh, renungkan kalimat ini sebentar. Gulir tak terbatas itu pada dasarnya mesin slot digital. Kutipan ini benar-benar mengubah cara kita mandang masalah ini kan? Jadi, ini bukan lagi soal kebiasaan pribadi kita, tapi tentang sebuah sistem yang memang dari sananya dirancang untuk memenangkan waktu kita. Jadi ini bukan soal kita kurang tekad, tapi soal desain yang luar biasa pinter. Skenario ini rasanya familiar banget ya. Niatnya cuma sebentar. Tahu-tahu udah berjam-jam aja yang hilang. Rasa frustasi, gelisah, yang muncul setelahnya itu, ya ampun, itu perasaan yang kayaknya kita semua pernah alamin di era digital ini. Nah, ini dia pertanyaan yang sering banget menghantui kita. Kita jadi ngerasa bersalah, seolah-olah kita ini lemah, kurang disiplin. Tapi, gimana kalau ternyata masalahnya itu bukan di kita sama sekali? Bener banget, masalahnya itu bukan di Anda, tapi di sistem yang Anda hadapi setiap hari. Yuk, kita bongkar mitos soal kurang tekad ini dan kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, mari kita mulai. Oke, di bagian pertama ini kita akan lihat lebih dekat kenapa doom scrolling itu lebih ke masalah desain sistem daripada kelemahan pribadi. Soalnya dengan paham cara kerjanya, itu jadi langkah pertama untuk kita bisa ngendaliinnya. Jadi, apa sih doom scrolling itu sebenarnya? Intinya, ini adalah konsumsi berita negatif yang kompulsif, yang nggak bisa kita kontrol. Platform-platform ini, mereka pinter banget manfaatin insting dasar otak kita untuk selalu waspada sama ancaman. Nah, itulah yang akhirnya bikin kita terus-terusan nge-scroll tanpa henti. Coba perhatiin deh, setiap notifikasi warna merah, setiap video yang muter otomatis, itu semua dirancang untuk satu tujuan. Bikin otak kita ngeluarin sedikit dopamin, hormon rasa senang. Persis kayak mesin slot kan? Bukan kemenangannya yang bikin kita ketagihan, tapi kemungkinan adanya hadiah di guliran berikutnya. Justru ketidakpastian inilah yang ngejebak kita di lingkaran tanpa akhir itu. Nah, kalau masalahnya adalah desain yang tanpa hambatan, berarti solusinya ya logis kan? Kita perlu menciptakan hambatan itu sendiri, dengan sengaja. Yuk kita mulai dengan cara yang paling praktis, mendesain ulang lingkungan digital kita. Salah satu cara yang paling ampuh, percaya deh, adalah ngubah ponsel Anda ke mode grayscale atau hitam putih. Coba lihat bedanya. Ini secara instan mengubah ponsel dari kasino yang penuh warna dan menarik jadi sekedang alat yang fungsional. Tanpa warna-warni yang merangsang, imbalan dopamin visualnya langsung hilang dan keinginan untuk terus scroll pun berkurang drastis. Langkah-langkah ini tujuannya simpel, buat ngerusak memori otot kita. Kalau jari Anda nggak bisa lagi secara otomatis ngebuka aplikasi dalam sepersekian detik, Anda ngasih otak jeda sepersekian detik untuk nanya, tunggu dulu, aku beneran mau ngelakuin ini nggak ya? Ini beberapa perubahan lain yang dampaknya besar. Dan jujur ya, mengisi daya ponsel di luar kamar tidur itu seringkali jadi satu-satunya perubahan paling efektif yang bisa Anda lakukan. Itu secara paksa memutus siklus scroll sebelum tidur dan setelah bangun pagi. Oke, nambahin hambatan itu penting banget, tapi itu baru separuh jalan. Berhenti dari sebuah kebiasaan itu susah banget kalau ada kekosongan yang ditinggalkan. Jadi langkah berikutnya adalah mengganti kebiasaan nge-scroll dengan sesuatu yang lebih positif dan kita sengaja pilih. Coba deh pikirin, momen-momen singkat inilah waktu nunggu kopi, antre, atau pas di dalam lift, disitulah kita paling rentan. Di momen itulah kita secara refleks ngambil ponsel. Punya alternatif yang udah siap sedia itu jadi kunci untuk memenangkan momen-momen kecil ini. Lihat deh, pilihannya tuh banyak banget kan? Intinya adalah punya sesuatu yang bisa Anda lakukan dalam waktu kurang dari 5 menit yang bikin Anda merasa lebih baik setelahnya, bukan malah tambah cemas. Jadi, poin krusialnya ini, kalau buku Anda ada di seberang ruangan, Anda pasti bakal tetap milih ponsel yang ada di saku. Jadi, letakkan buku itu di meja Anda. Siapkan jurnal dan pulpen Anda. Intinya, buat kebiasaan baik jadi lebih gampang dilakukan daripada kebiasaan buruk. Oke, kita udah atur ulang lingkungan fisik dan digital. Kita juga udah punya rencana pengganti. Sekarang, yuk kita masuk lebih dalam lagi dan ngebahas alat psikologis untuk mengatasi akar masalahnya, pemicu emosional yang bikin kita pengen nge-scroll. Nah, akronim HALT ini adalah alat diagnosis yang luar biasa. Sebelum Anda ngambil ponsel, berhenti sejenak dan tanya diri sendiri. Apa aku lagi lapar, marah, kesepian, atau capek?
Sering banget, dorongan untuk scroll itu sebenarnya sinyal dari kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Dengan mengidentifikasi kebutuhan aslinya, Anda bisa langsung ngatasin itu, bukan malah lari ke pelarian digital. Nah, pas Anda ngerasa cemas dan pikiran udah mulai kalut, latihan sederhana ini bisa jadi penyelamat. Ini gunanya untuk narik Anda keluar dari kepala dan kembali ke saat ini, ke tubuh Anda. Ini secara efektif memutus siklus kecemasan yang memicu doom scrolling. Semua ini mungkin kedengarannya banyak ya, tapi jangan khawatir. Perubahan yang nyata itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Mari kita rangkum beberapa tindakan paling berdampak yang bisa Anda lakukan hari ini juga begitu pembahasan ini selesai. 3. Cuma 3 langkah sederhana untuk memulai. Ini dia 3 langkah paling efektif yang bisa langsung Anda terapkan. Pertama, ubah ponsel ke mode hitam putih. Kedua, pindahkan 2 aplikasi yang paling sering bikin Anda nge-scroll dari layar utama. Dan yang ketiga, yang krusial, putuskan untuk ngecas ponsel di luar kamar tidur malam ini. Lakukan 3 hal ini dan Anda akan langsung merasakan perbedaannya. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba bayangkan, ini bukan cuma soal berhenti dari kebiasaan buruk. Ini soal secara sadar menciptakan sebuah lingkungan yang memungkinkan versi terbaik dari diri Anda untuk bisa berkembang. Perhatian Anda adalah aset Anda yang paling berharga. Saatnya untuk memperlakukannya seperti itu.